stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan-rekan masih bersama dengan Una tentunya di sore hari ini yang bertugas untuk menemani ruang dengar kamu semuanya. Dan seperti biasa nih rekan-rekan, untuk Rabu sore kita ada ceramah bersama dengan Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Dan saat ini sudah ada bersama Una salah satu narasumber kita, yaitu Ustazah Dr. Randa Ummi Salamah Nasution. Nah, mari kita sapa dulu ya rekan Raus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustazah di sore hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tema kita di sore hari ini Ustazah adalah tentang Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Oke saja, mungkin bisa dijelaskan dulu saya sedikit tentang Khalifah kita yang pertama ini. Iya, itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila an qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesempatan, begitu juga nikmat kesehatan. Alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini kita masih eksis, khususnya kepada kami penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, untuk memberikan ceramah agama yang rutin kita laksanakan setiap hari Selasa dan hari Rabu, serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kami akan menjelaskan tentang kisah Khulafaur Rasyidin, yaitu Khulafaur Rasyidin yang pertama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq adalah merupakan khalifah yang pertama. Beliau menduduki kursi khalifah setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Utsman, tetapi lebih dikenal dengan Abu Quhafah, dan ibunya bernama Salmah. Ibunda Abu Bakar Siddiq disebut dengan Ummul Khair.
Ummun artinya ibu. Ummi artinya ibuku. Ummi Salamah artinya ibuku yang selamat. Ummul Khair yaitu ibu yang baik. Abu Bakar berasal dari suku Quraisy. Jadi Abu Bakar satu suku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah suku yang berpengaruh di Makkah dan sekitarnya. Semenjak masa kanak-kanak, Abu Bakar sudah menunjukkan sifat-sifat yang baik. Beliau dikenal dengan jujur dan dapat dipercaya, suka menolong dan rajin bekerja. Abu Bakar bersahabat dengan Nabi sejak usia remaja. Keduanya bersahabat karena sama-sama dalam berdagang. Persahabatan antara Nabi dan Abu Bakar ini berlangsung terus sampai keduanya dewasa. Berkat keuletan dan kerajinan dalam berusaha, Abu Bakar berhasil menjadi pedagang yang kaya. Namun demikian, kekayaannya tidak membuat dia sombong. Lain, kebanyakan manusia sekarang kalau sudah kaya timbul sifat sombong. Tapi Abu Bakar Siddiq menjadi pedagang yang kaya, namun kekayaannya tidak membuat dia sombong. Karena sifat sombong ini jelas dilarang Allah dalam Al-Quran. La tamshi fil ardi marha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Una, mau kemana? Sudah dilarang. La tamshi, jangan kamu berjalan di muka bumi ini. Berarti supaya kita boleh berjalan di muka bumi ini, jauhkan sifat sombong. Beliau tetap rendah hati dan tidak kikir. Kekayaan yang diperoleh Abu Bakar dipergunakan untuk menolong orang yang menderita. Ia pun tidak segan-segan berkorban dengan kepentingan agama. Karena kebaikan budi, Abu Bakar Siddiq disenangi oleh orang-orang lain. Pendengar Raw FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengetahui persis kejujuran Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan Nabi pasti benar. Tidak mengherankan apabila pada waktu Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Bakar adalah orang yang pertama mempercayainya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, beliau menceritakan kepada Abu Bakar karena Abu Bakar mengetahui betul kejujuran Nabi Muhammad. Abu Bakar yakin bahwa apa yang diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Ia pun mengakui kerasulan Nabi Muhammad, dan Abu Bakar adalah laki-laki dewasa yang pertama masuk agama Islam. Abu Bakar masuk ke dalam agama Islam dengan keyakinan yang sangat teguh. Oleh karena itu, ia tidak segan-segan mengorbankan apa saja demi untuk kepentingan agama. Dalam usahanya menyiarkan agama, Nabi Muhammad banyak menghadapi rintangan. Berbagai cara dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Salah seorang sahabat yang setia membantu Nabi Muhammad menghadapi rintangan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ia selalu mendampingi Nabi dengan menegakkan kalimat tauhid. Rintangan dan halangan dihadapinya dengan tabah. Ia berjuang dengan tenaga, pikiran,
dan hartanya. Abu Bakar sangat mencintai Nabi. Keselamatan jiwanya sendiri tidak dihiraukannya untuk membela Nabi. Pernah pada suatu ketika Rasulullah terancam jiwanya. Pada waktu itu Nabi sedang sholat. Tiba-tiba datang Abu Jahal dan kawan-kawannya. Mereka mencekik leher Nabi dengan seutas kain. Mereka sedang berusaha membunuh Nabi Muhammad. Untung Abu Bakar melihat kejadian itu. Dengan cepat ia mendorong Abu Jahal sampai jatuh. Kemudian dilepaskannya kain yang terikat di leher Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal dan kawan-kawannya marah kepada Abu Bakar. Mereka menangkap Abu Bakar. Abu Jahal dan kawan-kawannya menendang, menghantam dan memukul Abu Bakar. Pukulan-pukulan itu tidak dihiraukannya. Bagi Abu Bakar, yang penting Nabi Muhammad selamat daripada siksaan Abu Jahal dan kawan-kawan. Ya, terima kasih pada Ustazah, dan itu dia sebagai pembukaan kita ya rekan Rau. Sedikit tadi tentang awal kisah khalifah kita yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nanti bakal dilanjut kembali tentunya bersama Ustazah kita, dan jangan kemana-mana. Untuk kamu yang masih pengen tahu lebih lanjut lagi tentang Abu Bakar As-Siddiq, pantengin kita di 105 FM Your Lifestyle. Mau yang beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa dan Kawan, rekan masih bersama dengan Unda dan tentunya Ustazah kita di sore hari ini, Ustazah Dr. Anda Umi Salama Nasution. Dan Ustazah boleh dilanjut kembali materi kita, yaitu tentang khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Iya, terima kasih. Pendengar Rau FM dimanapun Anda berada, Abu Bakar adalah pedagang yang kaya. Kekayaannya itu banyak yang dipakai untuk kepentingan agama. Ia tidak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk kepentingan Islam. Barangkali sudah pernah kita dengar tentang kisah, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang budak negro yang memeluk agama Islam. Tuannya bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah termasuk pemuka kaum musyrik Makkah. Pada mulanya ia tidak mengetahui bahwa budaknya Bilal bin Rabah telah masuk Islam. Pada suatu hari ia mendengar Bilal membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka diketahuilah bahwa Bilal telah masuk agama Islam. Umayyah menyuruh Bilal keluar dari Islam, tetapi Bilal tetap teguh beriman. Perintah tuannya tidak dihiraukan. Umayyah sangat marah. Semua pakaian Bilal dibakar. Di tengah hari yang sangat panas, Bilal dibawa ke tengah padang pasir. Bilal disiksa sepuas hatinya. Di atas tubuhnya diletakkan batu panas. Umayyah belum puas dengan siksaan itu. Diambilnya cambuk dan Bilal dicambuk seperti binatang. Siksaan yang berat itu tidak sedikit pun menggoyahkan iman yang telah tertanam di dalam dada Bilal bin Rabah. Kebetulan Abu Bakar Siddiq lewat di tempat itu. Abu Bakar sedih dan terharu melihat Bilal menderita siksaan dari tuannya. Abu Bakar memperingatkan Umayyah dan berkata, "Hai Umayyah, tidakkah engkau kasihan kepada manusia yang tidak berdaya itu?" Umayyah tidak peduli dengan pertanyaan Abu Bakar. Bahkan ia tertawa mendengar peringatan Abu Bakar. Abu Bakar langsung bertanya, "Serahkan budak itu kepadaku dan berapa harus saya bayar?" Umayyah menetapkan harganya.
Abu Bakar mengeluarkan uangnya untuk menebus Bilal bin Rabah. Kemudian pada saat itu Bilal dimerdekakan. Bilal sangat berterima kasih kepada Abu Bakar. Ia pun bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan dari siksaan tuannya. Bilal inilah yang kelak disuruh Nabi Muhammad untuk mengumandangkan azan setiap tiba waktu sholat. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Siddiq artinya benar atau jujur. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang sejak masa kecilnya sudah menunjukkan sifat jujur dan dapat dipercaya. Sifat terpuji itu dibawanya sampai beliau dewasa. Pada suatu malam tanggal 27 Rajab, Nabi menerima wahyu yang pertama. Beliau menjalani Isra dan Mi'raj. Pada malam itu Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril menempuh perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Kemudian diteruskan ke langit. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad menerima perintah kewajiban sholat 5 waktu. Perjalanan Isra Mi'raj ini dilakukan Nabi dalam satu malam. Tanpa izin dan kekuasaan Allah tidak mungkin terjadi. Pada pagi harinya Rasulullah menceritakan kejadian yang dialaminya kepada penduduk Makkah. Mendengar berita tersebut, orang-orang yang memusuhi Islam sama sekali tidak percaya. Bahkan mereka mengejek Nabi, menuduhnya sudah gila. Mereka mengatakan siapapun orangnya tidak akan mempercayai berita itu. Para pengikut Nabi sendiri pun tidak akan mempercayainya. Ketika berita itu sampai kepada Abu Bakar, beliau menjawab dengan singkat, "Aku percaya dengan apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW. Apapun yang diceritakan Rasulullah, apapun yang disampaikan Nabi Muhammad." Abu Bakar tetap percaya. Jawaban Abu Bakar itu didengar oleh Nabi. Nabi pun berkata, "Abu Bakar Siddiq." Siddiq artinya, Abu Bakar, engkau benar. Engkau telah menunjukkan kejujuran hatimu. Sejak itulah Abu Bakar bergelar dengan As-Siddiq, yang artinya Abu Bakar yang jujur dan dapat dipercaya. Kemudian peristiwa Rasulullah SAW di Bukit Sur. Setelah lebih kurang 11 tahun Nabi menyiarkan Islam di Makkah, pengikutnya semakin banyak, agama Islam semakin berkembang. Keadaan itu membuat orang-orang musyrik Makkah semakin keras menghalangi penyiaran agama Islam. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk membendung perkembangan Islam yang semakin pesat itu. Tekanan dan halangan dari kaum musyrik tidak sedikit pun membuat Nabi gentar. Nabi dan para pengikutnya tetap tabah, tidak takut sama sekali. Akhirnya kekesalan orang-orang musyrik itu mencapai puncaknya. Mereka berniat hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan maksud jahat orang-orang musyrik itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan ke Madinah inilah beliau ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pula yang mengatur perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad dan Abu Bakar berangkat dari Makkah pada malam hari. Ketika orang-orang musyrik memasuki rumah Nabi Muhammad yang hendak mereka bunuh, Nabi sudah tidak ada. Di tempat tidur Nabi, orang-orang musyrik menemui Ali bin Abi Thalib yang sengaja menggantikan Nabi. Orang-orang musyrik itu mengejar Nabi. Untuk mengelabuhi mereka, Nabi bersembunyi di dalam gua di Bukit Sur.
orang-orang musyrik yang mengejar Nabi dan Abu Bakar sampai ke Bukit Sur. Namun tidak seorang pun yang dapat mengetahui tempat persembunyian mereka. Bahkan sebagian dari orang-orang musyrik itu ada yang lewat di depan gua tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi. Mereka tidak berhasil menemukan Nabi. Ketika itu Abu Bakar sudah cemas, khawatir kalau orang-orang musyrik tersebut berhasil menemukan persembunyian Nabi. Nabi tetap tenang walaupun keadaannya sudah sangat berbahaya. Bila musuh-musuh itu berhasil menemukannya, pasti berbahaya. Pasti mereka akan membunuhnya. Pada saat itulah Nabi mengucapkan satu kalimat kepada Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka cita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta kita. Memang betul Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi dan Abu Bakar dengan mengirimkan tentara malaikat yang tidak diketahui oleh manusia. Orang-orang musyrik pun akhirnya meninggalkan gua dan Bukit Sur. Nabi dan Abu Bakar meneruskan perjalanannya ke Madinah. Ya, terima kasih pada Ustazah. Itu dia tadi ya rekan-rekan lanjutan dari seputar kisah Abu Bakar As-Siddiq ya. Bagaimana kedermawanan beliau, kemudian bagaimana ia begitu menghormati sahabat-sahabat Nabi yang juga sudah masuk Islam, terutamanya Bilal bin Rabah. Hatinya terenyuh melihat bagaimana Bilal bin Rabah mempertahankan agama Islam ketika dihukum oleh majikannya. Dan rekan-rekan jangan kemana-mana karena sebentar lagi Una dan saya bakal pakai interaktif ya. 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan masih bersama dengan Una dan juga narasumber kita di sore hari ini Ustazah Dr. Anda Umi Salamah Nasution ya. Iya. Iya saja. Jadi kita lanjut ya Ustazah. Kali ini Una punya pertanyaan nih Ustazah. Iya. Dari 4 khalifah kita ya Ustazah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Iya. Kalau tidak salah hanya Abu Bakar ini yang tidak nama aslinya ya Ustazah. Iya ya. Dan kira-kira apa nama asli, siapa ini nama asli dari Khalifah Abu Bakar, dan kenapa Khalifah Abu Bakar diberi julukan Abu Bakar? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi yang 3 ini Umar bin Khattab, Umar anak Khattab, Utsman bin Affan, Utsman anak Affan, bin kan anak, Ali bin Abi Thalib, Ali anak Abi Thalib. Sekarang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini nama sebenarnya adalah Abdullah. Nama ayahnya Utsman. Tapi orang lebih mengenal ayahnya itu dengan Abu Kuhafah. Jadi Abu Bakar Siddiq itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Kuhafah atau Abdullah bin Utsman. Jadi timbul pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh Nina tadi, kenapa Abu Bakar itu Abdullah itu namanya Abu Bakar. Jadi kalau dalam bahasa Arab abun ayah atau bapak, Bakar. Kebetulan Abu Bakar ini punya anak namanya si Bakar. Jadi Abu Bakar artinya ayah si Bakar. Abu Bakar ayah si Bakar. Kalau ada misalnya siapa lah ayah siapa namanya? Kalau misalnya ada itu nama aslinya itu misalnya Muhammad Ali, ya kan? Lahir anaknya, anak yang pertama. Nah, misalnya lahir anaknya yang pertama, misalnya Ali Utsman. Jadi ayah Ali Utsman, ya kan? Jadi begitu pula Abu Bakar, ayah si Bakar. Abun ayah, Bakar nama putranya Bakar. Jadi
ada itu kan kalau lahir anaknya ibu adalah ayah si ini, nah, kan? Iya, Ustazah. Nah, digelar dengan As-Siddiq itu karena Abu Bakar itu selalu membenarkan. As-Siddiq artinya benar. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, Abu Bakar yang pertama kali membenarkan. Sodakta ya Rasulullah, sodakta ya Rasulullah. Peristiwa Isra Mi'raj ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Isra Mi'raj, diceritakan Rasulullah peristiwa ini. Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Abu Bakar tetap membenarkan, makanya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kadang-kadang kan ada itu gelar yang diberikan oleh orang. Kalau misalnya orang itu si pembohong, itu anaknya itu siapa namanya? Ucok pembohong, itu kan? Siapa namanya? Ucok Margabus. Karena sifatnya itu selalu Margabus, alias berbohong. Nah, ya kan? Iya, Nah, Ustazah. jadi Abu Bakar ini tetap selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sodakta ya Rasulullah, sodakta ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Iya, Ustazah itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustazah. Ya. Kenapa bisa Umar Khalifah pertama kita yaitu Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi khalifah yang pertama untuk memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Terima kasih. Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, para sahabat pun berkumpul. Mereka terdiri dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor menghendaki agar khalifah dipilih oleh kaum Ansor. Demikian pula kaum Muhajirin menghendaki agar dipilih dari kaum Muhajirin. Setelah beberapa saat berunding, para sahabat sepakat bahwa khalifah akan dipilih oleh kaum Muhajirin. Tinggal sekarang yang menentukan siapakah orangnya. Nah, mula-mula Abu Bakar mengajukan usul. Dia mengusulkan supaya Umar bin Khattab yang akan dicalonkan menjadi khalifah. Akan tetapi setelah mendengar usul ini, Umar bin Khattab mengatakan bahwa yang paling tepat untuk diangkat menjadi khalifah sendiri adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena alasan daripada Umar bin Khattab, Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Beliaulah yang menggantikan Nabi jika Rasul sedang berhalangan. Abu Bakar adalah sahabat yang sangat banyak jasanya dalam memperjuangkan menyiarkan agama. Kalau Rasulullah misalnya berhalangan untuk jadi imam, maka yang menggantikan adalah Abu Bakar. Maka sepakatlah kaum Ansor dan kaum Muhajirin untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Ustazah, terima kasih. Dan boleh disampaikan kesimpulan kita di pertemuan di sore hari ini, Ustazah? Iya, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari kisah Khulafaur Rasyidin yang pertama ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dapat kita ambil pelajaran dari kisah tersebut ataupun merupakan kesimpulan bahwa keimanan yang teguh dan kejujuran hati akan menumbuhkan jiwa yang besar, jiwa yang tidak gentar menghadapi musuh, jiwa yang tidak khawatir dengan habisnya harta demi agama. Ini digambarkan dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah agama kami pada sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ceramah singkat kami ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita berharap supaya penyuluh agama Islam tetap jaya dan tetap mengudara di kota Padang Sidimpuan. Jayalah penyuluh agama Islam, bekerjalah penyuluh agama Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dia tadi ya rekan dari ustazah kita. Semoga bermanfaat untuk kita tentunya di sore hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan saya seputar Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah pertama kita setelah wafatnya Rasulullah SAW bisa menjadi tambahan wawasan kita terhadap Khalifah Abu Bakar tentunya. Dan jangan lupa untuk tetap pantengin kita karena nanti udah bakal hadir kembali mana-mana ruang dengan kamu. So stay terus on 105 FM, your lifestyle.